Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi pada mata kuliah Keuangan Publik Islam. Pada sesi ini terlebih dahulu mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi kali ini kita akan menelusuri sejarah keuangan publik Islam masa dinasti Umayyah. Ada yang sudah pernah membaca tentang sejarah dinasti Umayyah? Mari kita telusuri bersama-sama. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan sejarah keuangan publik Islam pada masa dinasti Umayyah. Bagaimana periode dinasti Umayyah? Saudara sekalian, dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arabia dan sekitarnya, yang ibu kotanya adalah di Damaskus. Dan dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi, ibu kotanya di Cordoba, Spanyol, sebagai kekhalifahan Cordoba. Dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, atau disebut juga dengan Muawiyah I. Kekhalifahan dinasti Umayyah, khalifahnya banyak, ada terdiri dari 14. Namun yang terkenal populer di dalam sejarah keuangan publik Islam adalah khalifah yang ke-8, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 sampai 102 Hijriah, bertepatan dengan 717 sampai 720 Masehi. Bagaimana tata kelola dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah memiliki organisasi tata usaha yang disebut juga dengan An-Nizam Al-Idari, dan keuangan negara disebut juga dengan An-Nizam Al-Mal atau Baitul Mal. Selanjutnya terdapat juga Diwanul Kharaj, yaitu institusi pajak yang bertugas mengelola pajak tanah di daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Selain itu, adanya pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat dipegang oleh khalifah sebagai pengendali semua pemerintahan wilayah. Sementara pemerintahan daerah dikendalikan oleh gubernur yang disebut wali. Bagaimana keuangan publik Islam masa dinasti Umayyah? Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan amanat rakyat. Nah, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal mengalami perubahan, di mana Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dikritik oleh rakyat. Pengelolaan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah pengelolaan keuangan publik Islam yang sukses pada masa dinasti Umayyah. Dominasi Baitul Mal oleh penguasa yang berlangsung sampai pada masa Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah mengalami perubahan. Khalifah Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Khalifah Umar membuat perhitungan dengan para amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Khalifah Umar mengembalikan milik pribadinya sendiri yang pada waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar per tahun, dikembalikan ke Baitul Mal. Harta tersebut merupakan warisan ayahnya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan. Di antara harta itu ada perkampungan Fadak, yaitu desa di sebelah utara Mekah, yang sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dijadikannya sebagai milik negara. Namun
Marwan bin Hakam, yaitu khalifah keempat Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 684 sampai 685 Masehi, telah memasukkannya harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikembalikan lagi ke Baitul Mal sebagai milik negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan umat pada masa itu. Pengelolaan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengalami perkembangan. Waktu itu memungut pajak dari orang Nasrani, kemudian menghentikan pungutan pajak dari para mu'alaf, kemudian menggunakan dana di Baitul Mal atau kas negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Berbagai fasilitas dan pelayanan publik dibangun dan diperbaiki, yang merupakan sektor pertanian, sektor pengairan, kemudian sektor transportasi, tempat-tempat ibadah, kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi yang mempermudah rakyat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Demikian saudara sekalian, sejarah dari keuangan publik Islam pada masa dinasti Umayyah. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.